Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Kerajaan ini disebut juga Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pada awal berdirinya, Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang dikelilingi Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, dan Merbabu, Gunung Lawu, Pegunungan Sewu, dan Gunung Tangkuban Perahu. Daerah itu sangat subur karena dialiri Sungai Progo, Sungai Begowonto, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Daerah tersebut dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Pada awalnya, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, yakni Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra yang berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Beberapa saat kemudian, Dinasti Shailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752 Masehi. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari prasasti Canggal, prasasti berangka tahun 732 Masehi ini menyebutkan bahwa kerajaan itu pada awalnya didirikan oleh Sana. Setelah kematiannya, tampuk kekuasaan dipegang oleh keponakannya, Sanjaya. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Panangkaran, berdiri pula sebuah dinasti baru di Jawa Tengah, yaitu Dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Perkembangan kekuasaan dinasti tersebut di bagian selatan Jawa Tengah menggeser kedudukan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu hingga ke bagian tengah Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipimpin oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang besar, bersikap arif, adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tentram. Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang sangat taat terhadap ajaran Hindu Siwa. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran dikenal sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Shailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintahkan didirikannya bangunan-bangunan suci. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Shailendra. Karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani, putri dari Samaratungga. Perkawinan ini terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Shailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, istrinya yang bernama Dewi Tara memiliki anak, Balaputradewa. Balaputradewa sebenarnya tidak terima atas kepemimpinan Rakai Pikatan sebagai Raja Mataram kuno. Balaputradewa yang memang tidak berada di posisi bagus nekat menunjukkan sikap perlawanan kepada kepemimpinan Rakai Pikatan. Kontan saja, Rakai Pikatan mengusir Balaputradewa. Rakai Pikatan mencoba bertahan di dekat Candi Prambanan dengan mendirikan Candi Boko. Sayangnya, pertahanan tersebut tidak dapat bertahan lama. Keadaan memaksanya melarikan diri ke luar Pulau Jawa. Ia memilih Pulau Sumatera sebagai tempat pelariannya. Pada waktunya nanti Balaputradewa akan menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Setelah merasa mempunyai kekuatan, Balaputradewa membalaskan rasa sakitnya dulu. Pada tahun 856, Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan Dyah Lokapala. Dyah Lokapala kemudian digantikan oleh Dyah Balitung.
memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Kerajaan Mataram kuno saat itu berkembang sangat pesat. Di masa pemerintahan sesudah Dyah Balitung, Mataram kuno mengalami kemunduran. Peristiwa Mahapralaya yang memorak-porandakan istana Mataram kuno memaksa Empu Sindok yang saat itu berperan sebagai Rakrian Satu Hino memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Diperkirakan kota tepatnya adalah Jombang dan Madiun. Kerajaan Mataram Hindu yang awalnya berpusat di Jawa Tengah itu hancur akibat letusan Gunung Merapi. Namun, selain faktor bencana alam, ada beberapa faktor yang membuat Empu Sindok memindahkan kekuasaannya ke Jawa Timur. Antara lain sering terjadinya perebutan kekuasaan sehingga kewibawaan kerajaan berkurang. Lalu, Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Terakhir, keselamatan kerajaan terancam oleh serangan kerajaan Sriwijaya. Kemungkinan besar karena faktor itulah kemudian Empu Sindok memindahkan ibu kota Medang dari Mataram menuju Tamulang. Beberapa tahun kemudian ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh. Empu Sindok sendiri tidak hanya memindahkan istana Medang ke Jawa bagian timur, tetapi ia juga dianggap telah mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Isana. Setelah Empu Sindok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Ia naik tahta dan kawin dengan Sri Lokapala. Dari perkawinan ini lahirlah putra yang bernama Mangku Tuwangsawardhana. Mangku Tuwangsawardhana naik tahta menggantikan ibunya. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Dharmawangsa Teguh. Setelah Dharmawangsa Teguh turun tahta, ia digantikan oleh Raja Airlangga yang saat itu usianya masih 16 tahun. Hancurnya kerajaan Dharmawangsa menyebabkan Airlangga berkelana ke hutan. Selama di hutan, ia hidup bersama pendeta sambil mendalami agama. Airlangga kemudian dinobatkan oleh pendeta agama Hindu dan Buddha sebagai raja. Menjelang akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan. Kerajaan itu adalah Kediri dan Janggala. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan di Jawa yang bercorak agraris karena memiliki tanah pertanian yang subur. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Mataram kuno yang bermata pencaharian di sektor pertanian. Wilayah Mataram kuno, baik saat di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, juga memiliki banyak sungai dan dataran subur. Salah satu bukti bahwa kerajaan Mataram kuno bergerak di sektor agraris adalah keterangan dalam Prasasti Canggal yang memberikan ilustrasi bahwa tanah Jawa kaya akan padi. Selain kegiatan pertanian, sektor perdagangan juga merupakan salah satu penopang ekonomi kerajaan Mataram kuno kala itu. Letak kerajaan Mataram kuno yang strategis juga menjadi faktor pendorong untuk bergerak di sektor perdagangan, terutama di wilayah Jawa Timur yang diperkirakan letaknya di dekat dua sungai besar yang mengalir ke laut, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Prasasti juga mencatat bahwa barang-barang yang diperdagangkan pada masa itu adalah hasil bumi, berupa bumbu-bumbuan, hewan ternak, dan bahan sandang. Pada masa pemerintahan Raja Balitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat Sungai Bengawan Solo dengan membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar sungai tersebut. Penduduk di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo juga dibebaskan dari pungutan pajak dengan syarat harus menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui sungai tersebut. Pada masa kekuasaan Dyah Balitung, sistem perpajakan juga sudah berjalan secara teratur. Namun, pajak yang dikenakan kepada para pedagang tidak diketahui jelas berapa jumlahnya. Sedangkan pada masa pemerintahan Dharmawangsa Airlangga telah berkembang perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional.
Kemajuan ekonomi kerajaan Mataram kuno terlihat dari mata uang logam yang terbuat dari emas atau perak yang dikenal dengan nama mata uang emas tahil. Selain bertani dan berdagang, penduduk Mataram kuno juga dikenal pandai dalam membuat beragam kerajinan. Berdasarkan kutipan dari beberapa prasasti, dapat diketahui bahwa pada masa itu, masyarakat Mataram kuno banyak yang bekerja sebagai pengrajin, seperti pengrajin emas, pengrajin besi, dan pengrajin gamelan dari tembaga. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Pada abad 10 Masehi, kerajaan Mataram kuno telah mengenal adanya pembagian kasta dengan penyebutan seperti di India, yaitu golongan Brahmana, golongan agamawan, ksatria, golongan raja dan pejabat kerajaan, waisya, golongan pedagang, dan sudra, golongan masyarakat biasa. Keempat golongan disebut dengan istilah caturwarna. Meskipun secara tersurat disebutkan adanya pembagian kasta, namun tidak dijelaskan apakah seketat di India. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan yang memiliki kebudayaan bernilai tinggi. Kerajaan ini juga dikenal sebagai negeri pembuat candi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa candi yang bisa disaksikan hingga sekarang. Peninggalan candi-candi kerajaan Mataram kuno banyak yang bercorak Hindu dan Buddha. Di antaranya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelawasan, dan Candi Kalasan. Selain itu, di kerajaan Mataram kuno juga berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Salah satu hasil seni sastra peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah kitab Ramayana Kakawin. Seni pertunjukan yang ada saat itu adalah pertunjukan wayang. Kemudian tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam upacara penetapan sima, tanah bebas pajak.